Itulah ia Big Bang, awal dari segalanya. Dan semua yang kita lihat adalah bekas dari kejadian masa lampau tersebut. Tapi kapan ini terjadi? Pertanyaan kapan Big Bang terjadi adalah pertanyaan yang kompleks. Kita punya beberapa cara untuk melihat dan mengukur kapan Big Bang terjadi. Cara pertama adalah dengan mengukur laju alam semesta itu sendiri. Di sini, kita memanfaatkan redshift untuk mengukur kecepatan objek yang sedang terlihat menjauh dari kita. Nilai redshift ini kemudian dikali dengan kecepatan cahaya, dan akhirnya kita menemukan kecepatan objek tersebut. Kemudian kita membagi jarak objek tersebut pada saat kita mengamatinya, dan kita bagi dengan kecepatan objek tersebut terlihat menjauh dari kita. Kita pun mendapat waktu kapan objek tersebut berada di satu titik yang sama dengan kita. Tapi, mencari jarak suatu objek bukanlah hal yang mudah. Pada awalnya, kita perlu mencari objek tunggal dari suatu galaksi. Kita tak bisa mengukur jarak suatu galaksi secara langsung, karena galaksi tak punya standar yang bisa dijadikan sebagai acuan jarak. Galaksi yang terlihat redup bisa saja memiliki jarak yang dekat dengan kita, namun memiliki sedikit sekali bintang. Galaksi yang cerah bisa saja sangat jauh, namun memiliki banyak bintang yang cerah. Inilah yang memaksa kita untuk mencari objek tunggal dari suatu galaksi, terutama objek berupa bintang. Setelah kita menemukan bintang yang dijadikan sebagai acuan jarak, kita perlu mencari tahu berapa lama periode denyutan suatu bintang. Hal ini karena bintang yang memiliki kecerahan asli sangat terang biasanya memiliki massa yang juga besar, namun lapisan luarnya kurang rapat. Panas dari bintang akan terperangkap lama di bagian ini, sehingga tekanannya lama-kelamaan akan menjadi besar dan mendorong lapisan luar bintang menjauh dari pusat gravitasinya. Ketika panas bintang keluar, bintang perlu menarik kembali lapisan luar ini kembali ke tempatnya yang semula. Dan semakin besar massa bintang, semakin banyak pula zat yang perlu ditarik, sehingga waktu denyutan menjadi lebih lama. Misalkan kita sudah menemukan kecerahan asli dari suatu bintang, kita masih perlu mengamati bintang yang sama secara langsung dari permukaan bumi. Karena semakin jauh jarak suatu bintang, kecerahan asli dari bintang tersebut akan terlihat semakin berkurang. Ini sama saja seperti meletakkan dua lampu dengan daya yang sama, namun memiliki jarak yang berbeda dengan kita. Lampu yang lebih jauh akan terlihat lebih redup daripada lampu yang lebih dekat, meskipun daya asli mereka sama. Artinya, kita perlu melihat seberapa besar perbedaan antara kecerahan asli suatu bintang dan kecerahan dari permukaan bumi. Setelah mengetahui jarak dari bintang yang menjadi perwakilan, kita perlu membaginya dengan kecepatan galaksi induknya terlihat menjauh dari kita, yang perlu sedikit perhitungan lagi untuk menemukan umur alam semesta. Namun, untuk benar-benar memastikan umur alam semesta yang sebenarnya, para ilmuwan berusaha untuk mencari bintang tertua yang pernah ada di alam semesta. Cara mereka adalah dengan menemukan barcode khusus untuk setiap unsur. Di awal alam semesta, unsur yang paling dominan adalah unsur dengan struktur atom yang sederhana, seperti hidrogen atau helium. Dan unsur dengan struktur atom yang lebih kompleks, terutama logam, terbilang masih muda. Artinya, semakin banyak unsur sederhana dan semakin sedikit unsur logam, bintang tersebut akan semakin tua. Bintang sendiri memancarkan semua warna secara bersamaan. Tapi, unsur-unsur yang terdapat dalam bintang itu sendiri dapat menahan spektrum cahaya tertentu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan. Mereka mencari spektrum yang tampak hilang dari cahaya dengan memecah gabungan cahaya dari suatu bintang. Lalu, mereka mencocokkan warna yang hilang dengan warna yang diserap oleh suatu unsur. Jika warnanya cocok, maka unsur tersebut terdapat pada bintang yang kita amati. Untuk benar-benar memastikan umur suatu bintang, sekali lagi, para ilmuwan menggunakan cara-cara lain. Contohnya adalah dengan melihat seberapa cepat rotasi suatu bintang dan di mana letaknya dalam diagram HR. Mereka memanfaatkan efek blue shift dan red shift dari rotasi bintang. Bagian yang berotasi mendekati bumi akan mengalami blue shift, dan yang menjauhi bumi akan mengalami red shift. Semakin kontras nilai dari keduanya, maka rotasi bintang tersebut akan semakin cepat. Bintik pada bintang juga menjadi indikator rotasi suatu bintang. Ketika bagian bintik tersebut menghadap bumi, kecerahan bintang akan berkurang.
Hal ini membuat kecerahan bintang berubah secara berkala. Dan dengan mengenali pola naik turun kecerahan bintang, para ilmuwan dapat mengetahui kecepatan rotasinya. Maksudnya periode rotasinya. Selain itu, bintang juga mengeluarkan partikel bermuatan yang disebut plasma. Namun, medan magnet dari suatu bintang menahan plasma ini untuk menjauh. Semakin lama, peristiwa ini semakin berpengaruh pada rotasi bintang. Karena bintang menahan plasma ini, inilah yang membuat bintang yang lebih tua berotasi dengan lebih lambat. Dan seperti yang disebutkan tadi, cara terakhir adalah dengan mencari posisi bintang pada diagram HR. Sebagian besar bintang menghabiskan umurnya di bagian ini, dan bintang yang tua akan bergeser ke bagian ini. Ilmuwan perlu mencari tahu kecerahan asli dari bintang dengan cara di awal, kemudian mencari suhu dari bintang tersebut. Ini adalah warna-warna bintang sesuai suhunya. Bintang yang semakin panas, warnanya akan semakin biru, dan semakin dingin, maka warnanya akan semakin merah. Sementara itu, bintang paling tua yang diketahui adalah bintang Matuselah yang memiliki umur lebih dari 14 miliar tahun. Namun, ilmuwan mendeteksi unsur oksigen di bintang ini. Dan mungkin saja, Matuselah muncul beberapa juta tahun setelah Big Bang, setelah unsur oksigen muncul di alam semesta. Dan mungkin saja Matuselah muncul 13,6 miliar tahun lalu, 200 juta tahun setelah Big Bang.